Ada yang kirim kasih saya, 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Anda bayangkan. Saya bilang, kenapa kalian tidak pakai hari lain 28? Kayak nyenggol-nyenggolnya kita juga gitu loh. Tapi saya bikin video baru tadi malam. Tadi saya nonton sudah mungkin 600.000 orang nonton video saya di TikTok. Tapi saya buat tanggapan dengan penuh penghargaan, tapi semangat tetap. Saya bilang 25 Desember adalah hari di mana orang Kristen sedunia sepakat secara serentak menyatakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Sepakat secara serentak menaikkan syukur kepada Yesus Kristus. Sepakat secara serentak menaikkan pujian penyembahan. Dan secara serentak dari mimbar-mimbar gereja, sinode apapun, akan ada pemberitaan seperti khotbah malaikat di Natal pertama. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Apakah gereja-gereja timur punya tanggal perayaan Natal yang berbeda? Ya Kenapa? tidak. Ya tanggalnya saat yang saya katakan tadi, dengan Epifani tadi, Teofani tadi, dirayakannya Epifaninya tanggal 6, dan Natalnya tanggal 7. Hanya sekarang Teofaninya itu dirayakan menggunakan tanggalan Julian 13 hari sesudahnya. Jadi setiap tanggal 19. Benarkah Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Apakah itu Alkitabiah? Apakah itu Alkitabiah? Di dalam Alkitab juga tidak jelaskan Natal 25 Desember dan tidak ada perintah merayakan Alkitab juga kok. Ya, itulah sebabnya orang-orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Bagi orang saksi Yehova, Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun Yesus, dan di Alkitab tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh orang benar yang merayakan ulang tahun. Hanya ada 2 orang kafir yang merayakan ulang tahun. Pertama Raja Firaun, lalu dia potong salah satu juru minum juru roti itu. Kedua adalah Herodes, yang pada waktu ulang tahun itu potong kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi di Alkitab hanya orang kafir merayakan ulang tahun. Karena itu orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, hari ini tanggal 19 Desember kita akan kembali menyerahkan Jumat Berkah Maudi Madu, teman-teman, dari sumbangan teman-teman penonton di channel HMC ya. Di semua channel HMC ada 28 madu pada hari ini, teman-teman. Ya, ini 28, kalian bisa cek. Ya, ini 2 lapis ya, 2 tingkat. Totalnya 28 madu dari Bang Saiful Muslim, Bu Siti Mahmud, Pak Effendi, Bu Juliana, Bang Didi, Bang Musinin,
Kak Esti Mustika Ningsi, Bang Rizky Ainun ya. Jadi ini total pemberian dari 8 orang. Oke, total 28 madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, tanggal 25 Desember besok, kita akan merayakan yang namanya Hari Mu'alaf ya. Itu yang dilakukan oleh pihak Muslim. Kalau teman-teman kita Kristen, itu akan merayakan Hari Natal, atau apapun lah, whatever lah mereka mau rayakan apa. Dan sekali lagi ya, yang merayakannya pun bukan semua umat Kristen. Enggak teman-teman. Ada denominasi-denominasi tertentu yang tidak merayakan hari Natal. Ada Kristen tertentu yang juga tidak merayakan hari Natal. Nanti kita akan bahas, dan yang mau kita tekankan di sini adalah, saya agak bingung, mengapa banyak sekali Polikardus-Polikardus di luar sana, mengapa banyak sekali pendeta-pendeta di luar sana, orang-orang Kristen di luar sana, yang kepanasan saat umat Islam merayakan hari Mu'alaf, membuat kegiatan hari Mu'alaf. Saya agak bingung gitu. Bahkan di mana-mana narasinya adalah umat Islam tidak toleransi. Tidak toleransi karena membuat tandingan hari Natal. Halo, saya agak bingung teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan kepada saya, mungkin bisa edukasi saya ya, terutama teman-teman kita Kristen. Yang pertama, apa korelasinya antara hari Mu'alaf dengan hari Natal? Ini kan cuma 2 acara yang berbarengan jatuh di tanggal 25 Desember. Nggak ada hubungan. Hari Mu'alaf itu adalah sebuah perayaan yang digagas oleh teman-teman kita dari Arimatea dengan tujuan menghibur saudara-saudara Mu'alaf yang tidak ada kegiatan di tanggal 25 Desember. Terus yang kedua, sebagai ajang silaturahmi. Mu'alaf-mu'alaf binaan seluruh yayasan ataupun lembaga yang menaungi para mu'alaf. Kita tahu teman-teman ya, banyak sekali di Indonesia ini lembaga-lembaga yang ngurusin mu'alaf. Kita ambil contoh, ada MCI, Mu'alaf Center Indonesia, Mu'alaf Center Indonesia Peduli, MQC, YPMA atau HIT, ya. Terus ada Arimatea, ada API teman-teman. Belum lagi yayasan-yayasan yang lain. Banyak sekali teman-teman. Dan yang jadi problem, setiap lembaga, yayasan mu'alaf, ini istilahnya mereka cuman kalau bikin acara ya cuman untuk mu'alaf mereka. Belum pernah ada satu event, seluruh lembaga, yayasan Islam, yayasan-yayasan yang mengurus mu'alaf, ini barengan gitu. Acaranya barengan. Itulah yang ingin dilakukan. Supaya nanti yang dibina, ya mu'alaf yang dibina oleh Persis Bandung bisa ketemu nih dengan mu'alaf-mu'alaf yang dibina YPMA, dengan mu'alaf yang dibina API misalnya gitu kan. Jadi semangat dan niat awalnya seperti itu. Supaya ada satu waktu di mana bisa kumpul. Terus yang kedua, kita juga tahu di hari Natal tanggal 25 Desember umat muslim nggak ada kegiatan. Betul nggak? Itu hari libur nasional. Umat muslim nggak ada kegiatan. Jadi daripada waktunya nanti dipakai untuk ke mall, ya nongkrong-nongkrong, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya hanya mubah, kan begitu, hanya mubah, mending dijadikan kegiatan yang positif. Mending waktu tersebut digunakan untuk silaturahmi, dengarkan tausiah, bikin kegiatan yang punya nilai. Jadi semangatnya itu seperti itu. Tetapi yang sebelah ini entah kenapa kebakaran jenggot, teman-teman. Kita bisa lihat ya, tahun ini banyak sekali Polikardus pendeta yang ngamuk dengan hari Mu'alaf. Bahkan mereka khotbah di mimbar gereja, ya komplain dengan yang namanya hari Mu'alaf. Dan ini baru kali ini, teman-teman. Baru kali ini ya. Ini tahun kelima hari Mu'alaf diadakan. Biasanya mereka cuma ngomel-ngomel di media sosial. Cuman komplain di media sosial. Tapi kali ini komplainnya sudah di gereja.
Sudah di gereja teman-teman, di khotbah gereja mereka bilang, itu ya ada orang mau senggol-senggol Kristen. Padahal semua orang Kristen sepakat bahwa hari Natal ya itu jatuh di tanggal 25 Desember. Semua orang Kristen sepakat tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Halo? Ini pendeta, saya nggak ngerti ya, memang kurang pengetahuan atau memang mau menipu, kan antara dua. Karena ketidaktahuan dia, atau memang niatnya mau menipu. Niatnya ingin memprovokasi. Di sini, saya minta kepada teman-teman bantu share, supaya teman-teman kita Kristen tahu niat asli kita itu apa, tujuannya apa, dan jangan mau diprovokasi. Nggak semua orang Kristen merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Ada Advent yang tidak merayakan Natal. Advent ini adalah Kristen resmi ya. Jangan kalian bilang nanti, oh Kristen bukan bagian dari Protestan. Kristen Advent itu terdaftar sebagai member di gereja Protestan ya yang ada di Indonesia. Terus Saksi Yehova teman-teman. Saksi Yehova juga tidak merayakan Natal. Walaupun nanti orang Kristen bilang, oh ini bidat, ini sesat. Ya mereka nggak mau masukin. Oke, Saksi Yehova nggak dimasukin, Advent bagaimana? Ya, terus bagaimana dengan Ortodoks? Kristen Ortodoks, Kristen yang jauh lebih tua daripada Protestan yang jadi polisi Trinitas ini. Ortodoks merayakan 7 Januari. Mereka nggak pernah merayakan Natal tanggal 25 Desember ya. Jadi ada perbedaan penanggalan, perbedaan hitungan antara Ortodoks dengan Katolik. Jadi nggak semua orang Kristen. Saya berharap Mel Atok ini besok bisa merevisi lah statementnya. Atau minimal minta maaf kepada jemaat-jemaat yang sudah dia berikan informasi yang salah. Itu kewajiban Anda sebagai pendeta, udah kasih informasi salah, harusnya direvisi. Harusnya direvisi. Dan inilah kelakuan pendeta-pendeta yang nggak terima gitu kan. Bahkan yang lebih konyol, mereka membandingkannya sama Natal. Di satu sisi ya kita harus senang juga gitu kan. Artinya mereka itu benar-benar menganggap bahwa hari Natal ini adalah sesuatu yang mengancam eksistensi acara mereka, mengancam eksistensi hari Natal itu. Sebegitu tinggi penghargaan, pandangan mereka kepada hari mualaf. Mantap juga gitu ya. Untuk hal ini kita harus berbangga diri gitu. Jadi begitu tinggi mereka memandang hari mualaf ini, sampai mereka bilang ini adalah tandingan. Yang namanya tandingan artinya kan setara. Tidak mungkin yang tidak setara dibandingkan. Betul nggak? Nggak mungkin kalian bandingin contohnya. Ya, mobil Lamborghini, dalam hal kecepatan kalian bandingin dengan motor Supra Bapak. Ya, Supra Bapak ya, bukan Supra Toyota. Supra Bapak, motor Supra Bapak. Kan nggak lucu gitu. Tapi ya udah, kita senang dengan hal itu. Dan kita dengarkan dulu ya, bagaimana Mel Atok ini ngomel-ngomel untuk hari mualaf. Orang yang paham ilmu kristologi dan mirisnya adalah mereka bukan Kristen. Mereka mantan Kristen. Entah selama di Kristen dia gereja di mana kami tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu dia keluar dari gereja itu dan mulai menyerang secara membabi buta gereja Kristus yang ada di mana-mana, terkhusus di Indonesia. Kelihatan ada agenda yang begitu jelas, ada target. Bahkan baru tadi malam saya mendarat, lalu saya ambil waktu bikin video karena ada yang kirim kasih saya. 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Anda bayangkan. Saya bilang, kenapa kalian tidak pakai hari lain 28 kayak nyenggol-nyenggolnya kita juga gitu loh. Tapi saya bikin video baru tadi malam. Tadi saya nonton sudah mungkin 600.000 orang nonton video saya di TikTok. Tapi saya buat tanggapan dengan penuh penghargaan, tapi semangat tetap. Saya bilang 25 Desember adalah hari di mana orang Kristen sedunia sepakat secara serentak menyatakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Sepakat secara serentak menaikkan syukur kepada Yesus Kristus. Sepakat secara serentak
menaikkan pujian penyembahan dan secara serentak dari mimbar-mimbar gereja, sinode apapun, akan ada pemberitaan seperti khotbah malaikat di Natal pertama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan saya bilang sama orang Kristen, serangan-serangan kecil model begini tidak sedikit pun boleh mengganggu sukacita, semangat kita, fokus kita dalam merayakan Natal, dalam mempersiapkan diri, apalagi di bawah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini keputusan sepihak dari Tuhan. Ini adalah hak prerogatif Allah ketika Dia mau menjelma menjadi manusia. Tidak ada keharusan Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kewajiban Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada gara-gara siapapun. Maka Allah menjelma menjadi manusia. Itu mutlak kemurahan Tuhan. Kebanyakan dari mereka semua mengambil keputusan-keputusan yang sangat beresiko. Bukan keputusan biasa, Bapak Ibu. Saya dengar dari jemaat di sini, jemaat Tamalan Rea ini paling banyak di daerah sini. Jadi sebenarnya untuk taat datang ke gereja bukan sesuatu yang berat. Nggak ada resiko. Ya, beda dengan saudara-saudara seiman yang di Aceh misalnya, mau Natalan aja di demo, disuruh. Saya pernah dengar disuruh Natalan di gunung. Tahun berapa tuh? Pas Kristennya ke gunung, baru tsunami datang. Begitulah kalau orang Kristen diganggu. Kita tidak balas jahat dengan jahat, amin. Pembalasan hak Tuhan. Kau ganggu kami, kau urusan sama kepala gereja yang telah memilih kami. Setelah Dia pilih kami, Dia jaga kami, Dia lindungi kami. Sekalipun harus ada salib yang kami pikul. Sebab salib, definisi salib Bapak Ibu tahu apa? Salib itu artinya menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan. Hari ini saya akan membahas soal Natal yang umumnya dirayakan tanggal 25 Desember. Namun bagi umat Kristen Ortodoks, Natal justru dirayakan pada bulan Januari. Kira-kira apa ya makna Natal bagi umat Kristen Ortodoks? Dan sampai sejauh mana persiapan Natal untuk di bulan Januari? Apakah gereja-gereja timur punya tanggal perayaan Natal yang berbeda? Ya Kenapa? tidak. Ya tanggalnya seperti yang saya katakan tadi, Iya. dengan Epifani tadi, Teofani tadi, dirayakannya Epifaninya tanggal 6, Iya. dan Natalnya tanggal 7. 7. Hanya sekarang Teofaninya itu dirayakan menggunakan tanggalan Julian 13 hari sesudahnya. Jadi setiap tanggal 19. Benarkah Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Apakah itu Alkitabiah? Apakah itu Alkitabiah? Di dalam Alkitab juga tidak jelaskan Natal 25 Desember dan tidak ada perintah merayakan Alkitab juga kok. Ya, itulah sebabnya orang-orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Bagi orang saksi Yehova, Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun Yesus, dan di Alkitab tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh orang benar yang merayakan ulang tahun. Hanya ada 2 orang kafir yang merayakan ulang tahun. Pertama Raja Firaun, lalu dia potong salah satu juru minum juru roti itu. Kedua adalah Herodes, yang pada waktu ulang tahun itu potong kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi di Alkitab hanya orang kafir merayakan ulang tahun. Karena itu orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun. Pertanyaan selanjutnya dari Aros. Halo, selamat malam. Nama saya Ahab Sanam. Saya seorang dari gereja Protestan. Iya, dari gereja Protestan. Saya punya pertanyaan, mohon jawabannya. Ini tentang gereja Advent. Mengapa orang Advent tidak merayakan Natal, Paskah dan lain-lain? Yang saya tahu mereka gereja pada hari Sabtu. Lalu apa makna dari kebangkitan Yesus yaitu pada hari Minggu? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaannya
Saya pernah dengar ini dibahas di beberapa forum, bahkan di dalam media massa yang memuat pembahasan-pembahasan rohani mengenai perayaan Natal dan lain sebagainya. Jadi karena ini hanya memberikan tanggapan singkat kepada pertanyaan-pertanyaan, maka saya tidak akan memberikan tanggapan panjang. Justru pertanyaan ini saya akan coba ubah sedikit kalau diizinkan oleh saudara Ahab Sanam, ya, mungkin akun YouTube atau Facebooknya namanya Aros. Ubah pertanyaannya sebagai berikut: apakah yang bisa menjadi patokan atau landasan bagi kita berdasarkan Alkitab untuk merayakan sesuatu hari tertentu? Itu saja. Sebelum kita lanjut nonton, teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik, teman-teman, untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan, teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu, teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf AMC, teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000, dan kita punya banyak varian, teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Dan kita juga sudah tampilkan bukti-bukti bahwa gereja Advent nggak Natalan, Ortodoks juga tidak melakukan Natal di tanggal 25 Desember. Jadi, tolonglah Pendeta Mel Atok, jujurlah. Dan sekali lagi, ya, kita tidak sedang menyenggol kekristenan. Nggak ada niat. Kenapa orang Kristen ini sekarang ini dikit-dikit selalu negatif thinking dengan umat muslim ya? Saya nggak ngerti, apakah karena kalian yang memang suka negatif thinking dengan orang, sehingga kalau ada orang lain melakukan apapun, kalian jadi berpikir seperti itu? Betul nggak? Orang yang suka negatif thinking itu biasanya dia sendiri nggak benar, nggak beres. Kalau dia beres, pasti positif aja dia. Orang yang istilahnya selalu berbuat baik, ya, tidak pernah menipu, tidak pernah menjahati orang gitu, dia akan ngelihat orang lain semua ya baik juga gitu. Tapi kalau dia udah parno terus, artinya dia sendiri juga sering melakukan hal itu. Kenapa umat muslim membuat satu event untuk menghibur para mualaf, itu ditanggapi sebegitu negatifnya? Seakan-akan ini adalah aksi yang sangat jahat, aksi intoleran. Saya nggak ngerti, di mana intolerannya? Di mana teman-teman? Mel Atok bilang apa nggak ada hari lain? Ya ada hari lain, tetapi yang harusnya kamu tanyakan, kenapa dipilih tanggal 25 Desember? Kan seharusnya seperti itu. Jangan kalian nuduh, wah ini sengaja, ini intoleran, ini provokasi. Tanya dulu kenapa tanggal 25 Desember. Harusnya kan seperti itu, ditanyakan dulu baik-baik. Biar bisa kita jawab. Tanggal 25 Desember itu dipilih kenapa teman-teman? Ya, ini kita harus tahu dulu sejarahnya. Jadi ada namanya Ustadz Yunan, ketua dari Arimatea, waktu itu sedang kedatangan tamu yaitu Bang Refri Harun di Makassar. Jadi ada Bang Refri Harun, ada Ustadz Yunan, sama satu lagi Ustadz Iwan, ya Sekjen Arimatea. Jadi mereka sedang ada di pelabuhan, ya lagi ngobrol-ngobrol, dan itu kalau nggak salah tanggal 22 Desember. Ya kurang lebih beberapa hari sebelum tanggal 25. Terus ditanyakin, apa yang dilakukan nanti tanggal 25? Kan hari libur. Hari Natal kan, libur Natal gitu. Nggak ada kegiatan. Selama ini nggak ada, dibilang. Loh, sayang dong gitu kan. Itu kan hari libur gitu. Dibuatlah satu acara supaya para mualaf ini ada kegiatannya. Daripada nanti mereka nggak ada kegiatan, ya diajak sama keluarganya pergi ke gereja, pergi pula dia gitu kan, nggak bisa nolak. Karena kan banyak ini teman-teman, mualaf-mualaf ini kan sering ya, diajak oleh keluarganya, udahlah yuk ikut Natalan gitu.
Allah kan cuma Natalan, bukan ke gereja ibadah gitu kan. Sering teman-teman. Hari Minggu saja, masih banyak mualaf-mualaf itu yang diajak ke gereja. Apalagi kalau cuma Natal, pasti dia bilang, udah kamu tuh Natal aja kok nggak mau ikut. Kan di gereja cuman nonton pertunjukan, cuman dengar lagu doang kok. Nggak ada ibadah-ibadahnya gitu. Kan Natal kan biasa itu. Nah, jadi akan ada ajakan seperti itu. Dan supaya para mualaf ini juga enak gitu kan. Enak istilahnya ngomong sama keluarganya, ya sudahlah dibikin acara. Sehingga nanti kalau keluarganya ajak, mereka bisa bilang, kami juga ada kegiatan gitu. Supaya ada kegiatan juga mereka. Karena kan biasanya tanggal 25 Desember mereka ke gereja. Jadi supaya ada pengganti aja, supaya ada kegiatan pengganti. Niatnya seperti itu. Dan kenapa tanggal 25 Desember ya selain karena itu juga hari libur. Betul nggak? 25 Desember kan hari libur, supaya gampang. Semua orang waktu itu nggak ada kegiatan. Tanggal 25 Desember kan semua nggak kerja. Ya udah, jadi biar bisa kumpul-kumpul, bisa silaturahmi. Dan sebenarnya ini kan cuman event ya, mohon maaf ya. Ini kan cuman istilah terbatas. Event yang ada dilakukan itu kepada para mualaf-mualaf saja kok. Ya, mualaf-mualafnya kumpul silaturahmi gitu. Dan nggak membuat kalian rugi kok. Nggak membuat orang Kristen rugi. Jadi saya bingung gitu. Kecuali ya, para mualaf ini, umat Islam ini demo. Minta kepada pemerintah ganti tanggal 25 Desember, jangan lagi diperingati sebagai hari Natal. Tapi diperingati sebagai hari mualaf. Nah, itu kalian boleh komplain. Itu boleh kalian teriak, wah parah, bla 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 gitu kan. Ini enggak. Orang kegiatan baik-baik, tapi malah dipandang negatif. Sadis kalian teman-teman. Jadi kalian inilah yang nggak toleransi sebenarnya. Kalian yang tidak mau ya berbagi. Orang bikin acara komplain, padahal nggak merugikan kalian, kecuali tanggal 25 Desember kami adakan di gereja. Nah, itu kalian boleh. Ini enggak, tadi mana intoleransi? Kadang orang-orang ini nggak ngerti kata toleransi. Atau mungkin nggak belajar gitu kan. Yang ada di otak mereka itu toleransi adalah umat Islam selalu mengalah sama Kristen. Yang ada di otak mereka itu. Harus Islam yang ngalah. Nggak ada istilahnya mereka juga ngalah sedikit. Nggak mau mereka teman-teman. Kalau ibaratnya orang lagi nego, ya lagi negosiasi harga. Kan penjual turun harga. Pembeli naikkan dong tawaran dia gitu kan. Supaya ketemu di tengah. Kalau mereka nggak mau, mereka tetap mau dengan mereka yang untung. Nah ini yang nggak fair. Ya nggak fair sekali teman-teman. Terus Mel Atok juga ikut menyebarkan berita bohong teman-teman. Dan berita bohong ini memang cukup terkenal ya. Yaitu tentang orang-orang Kristen yang ada di Aceh yang tahun 2004 mau melakukan Natalan ditolak. Mereka ditolak ya, tidak diizinkan buat Natal sehingga mereka buat Natalnya itu tanggal 26. Mereka Natalnya tanggal 26 Desember di gunung. Ya, di gunung dan tiba-tiba terjadi tsunami sehingga mereka selamat. Nah, ini berita yang sering sekali saya dengar. Bahkan di gereja juga sering saya dengar. Ini adalah berita bohong yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipercaya oleh orang-orang tolol, teman-teman. Oleh orang-orang tolol. Saya di Aceh, teman-teman. Saya dulu pernah ditanya juga. Saya bilang nggak ada kejadian seperti itu. Dan mau ibadah di gunung di mana? Kalian pikir orang Aceh itu apa ya? Seperti yang kalian fitnah selama ini gitu. Nggak ada. Orang mau gereja, mau ibadah nggak ada masalah kok. Di Aceh itu toleransi sangat tinggi teman-teman. Bahkan salah satu ya daerah yang toleransi umat beragamanya itu paling tinggi. Menurut saya di Aceh. Saya pernah di Aceh lama, saya pernah di Medan lama. Saya tahu betul bagaimana Aceh itu teman-teman. Nggak ada masalah kok. Toh sama-sama kenal. Di Aceh itu hubungan antar umat beragama bagus, antar etnis juga bagus. Ini saya jujur-jujuran ya. Kalau kalian bicara Chinese, di Medan itu Chinese sama pribumi itu jurang pemisah itu tinggi. Seperti ada temboknya. Kalau di Aceh nggak ada. Ya, Chinese, Jawa, Aceh, semua sama kok. Jadi nggak ada yang seperti itu. Apalagi Natalan di gunung. Natalan di gunung mau pakai apa gitu? Habis itu di gunung mana? Ini mereka tuh imajinasinya macam seakan-akan kayak lagi nonton Doraemon, ya tinggal jalan kaki ke gunung ya udah rayakan di gunung gitu.
Apa? Gunung apa yang kamu ngerayain gitu? Ada-ada aja gitu. Dan siapa juga mau rayain Natal ke gunung? Mending ya udah nggak usah rayain sekalian. Tipikal orang yang di Aceh itu gitu. Orang-orang Kristen yang di Aceh ya. Yuh, kalau nggak dikasih Natal ya udah sekalian nggak usah Natal. Ngapain ke gunung-gunung bikin capek? Ya memangnya di gunung ada listrik apa gitu? Nggak ada sound system. Memangnya di gunung nggak ada orang tinggal, ada warga juga kan? Ya sama aja. Nah inilah cerita bohong yang mereka percaya seakan-akan, gara-gara dilarang Natal, Tuhan mereka marah dan mengazab Aceh dengan tsunami, sedangkan orang Kristennya selamat karena ada di gunung. Karena ada di gunung orang Kristennya yang selamat. Ini kan penipuan. Bahkan saya saksi mata teman-teman. Bagaimana gereja hancur. Bagaimana gereja itu babak belur teman-teman. Kalau masjid, alhamdulillah ya, selamat teman-teman. Yang pertama, karena kalau contoh, Masjid Baitur Rahman, kan sampai orang lihatnya tuh air tuh terbelah ya, di depan Masjid Baitur Rahman terbelah, terus mereka bilang, wah ini begini begitu gitu. Terlepas daripada mukjizatnya, terlepas daripada keajaibannya, setahu saya karena memang gorong-gorongnya itu besar. Itu sejak zaman Belanda teman-teman. Jadi air begitu ke situ, dia ikut arus langsung pecah. Itu kalau secara sains. Oke? Terus saya juga lihat wihara. Wihara itu teman-teman, kan patung tuh. Patung ditaruh di kaca. Itu kayu-kayunya nempel di kaca, kacanya nggak pecah. Itu saya saksikan. Kalau gereja hancur teman-teman. Gereja hancur. Saya saksi mata. Oke? Jadi janganlah nipu-nipu. Terus Mel Atok juga berbicara tentang pikul salib. Pikul salib ya, orang Kristen harus pikul salib. Alias menderita karena Yesus. Nah ini sekaligus menyindir Edis harusnya ya. Karena Edis nggak mau pikul salib. Orang-orang ini sekarang nggak mau pikul salib. Mereka mau suruh orang lain yang pikul salib, mereka bahagia. Mereka yang kipas-kipas uang. Itu yang dilakukan Edis. Edis ke luar negeri, menghujat dari luar negeri supaya bisa dapat duit banyak, karena dia tidak mau memikul salib. Ya, itu yang terjadi. Dan buat pendeta Mel Atok, aduh saya bingung ya. Tapi mau gimana? Mel Atok ini didikannya kurang baik teman-teman. Sehingga mungkin dia masih mau menipu ya. Sekali lagi ya, saya nggak tahu karena dia yang bodoh atau memang mau menipu, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu Mel Atok dibesarkan dari keluarga yang nggak bagus. Dia kurang lebih ya mungkin mirip sama Paulus lah. Ya, jadi dia ingin bilang bahwa dia itu sama kayak Paulus. Dulu penjahat yang bertobat. Penjahat yang bertobat. Dulu dia parah teman-teman. Cuman saya agak lucu gitu. Dia bilang dia dulu tukang berantem. Bahkan dia tukang bacok orang. Ya, dia tukang bacok orang teman-teman. Dia bacok orang, tikam orang gitu ya. Dia tikam orang. Tapi lawan Kodondi nggak berani. nggak berani lawan Kodondi. Berani nikam orang tapi nggak berani ketemu Kodondi. Nah, terus dia juga adalah seorang pejudi, ya. Terus juga dulu kerjanya nonton film porno, ngajakin teman-temannya, ngajakin tetangganya nonton film porno, dan nonton film pornonya dulu diajarin sama majelis gereja. Jadi mungkin majelis gereja tersebut lah, bapak majelis itulah yang jadi role model dia, sehingga Mel Atok jadi pendeta seperti saya ini ya. Jadi pendeta-pendeta tapi nonton bokep ngajak anak-anak SD. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kita dengarkan sebagai penutup dan sebagai hiburan ya, bagaimana kehidupan Mel Atok sebelumnya. Dan bagi teman-teman jangan lupa disiapkan cemilan terbaik dan tentu saja minuman terbaik. Ya, apalagi kalau bukan mau di madu ya. Dan kita juga ada kegiatan Jumat Berkah, bagi yang mau partisipasi silakan hubungi saya. Dan jangan lupa teman-teman, tolong di check out nih madunya. Kalian rasakan dulu gitu. Kan banyak teman-teman tuh nggak biasa minum madu ya. Coba kalian biasakan dulu minum madu dan kalian akan melihat bagaimana baiknya madu ini untuk tubuh kalian. Dan bagi teman-teman yang sering ngopi, kalau bisa juga tukar gulanya dengan madu. Kayak contoh ya, Daman, Jibril, ya teman-teman yang lain sekarang udah pada tukarin gulanya dengan madu. Terutama madu akasia. Madu akasia itu bagus sekali untuk pengganti gula pada kopi. Kalau untuk teh kurang. Kalau teh pakai madu murni, jangan madu akasia. Nanti berubah warna. Akasia cocok sama kopi. Dia membuat ada sensasi pohonnya gitu kan, ada wangi-wangi pohonnya gitu. Oke, kita dengar bagaimana kisah hidup dari Mel Atok yang merupakan bajingan. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ya di
share video ini supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke, saya tutup aja di sini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat menyaksikan kisah dari Mel Atok ini. Saya tidak pernah membayangkan tiba-tiba jadi pendeta. Tidak pernah. Pernah timbul di hati saya, bukan jadi pendeta. Saya mau jadi debt collector. Karena tetangga saya di timur sana, semuanya katanya jadi penagih hutang yang sukses di Jakarta. Dimulai dari tagih hutang, ujung-ujung calon DPR. Calon DPR, kemudian jadi gubernur. Saya bilang, wah enak juga. Tagih-tagih hutang, pasang baliho, baru bilang, bersama Allah kita bisa. Coblos nomor 4. Cita-cita saya bacok orang. Karena saya sebelum bertobat, maklum, lahir dari keluarga model begitu. Keluarga tidak menikah, tidak ada keteladanan dari papa dan mama, tidak ada yang namanya mezbah keluarga, tidak ada yang namanya bapak pimpin anak-anak dan istri lalu doa, tidak. Papa main judi, mama juga dengan grup, ibu-ibu main judi juga. Papa selingkuh, mama balas. Ini ngomong keluarga, jadi saya tidak bisa ambil pengalaman orang. Khotbah bisa copy paste, pengalaman tidak bisa. Ini pengalaman saya. Papa selingkuh, mama balas. Di masa remaja saya tambah brutal. Gara-gara apa? Saya tahu saya ada saudara dari perempuan lain dan itu anak papa saya. Anda bayangkan psikologi saya sebagai seorang anak yang sedang menuju masa transisi. Saya hancur, saya terluka, saya brutal. Di depan gereja seperti ini, saya tusuk orang hampir mati dengan 10 tusukan. Heboh satu Kupang, tahu sejarah Mel Atok kayak apa. Saya tusuk orang setelah gereja. Orangnya sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong. Tapi saya hantam, saya rencana kasih mati. Saya bakar rumah orang, saya bakar tempat ibadah orang. Saya tidak dapat teladan, saya tidak dapat contoh apa-apa dari orang tua saya. Saya jadi anak yang broken home, anak yang hancur. Hei orang-orang tua di gereja Toraja, Anda bertanggung jawab atas anak-anak Anda. Amin. Untung anugerahnya, dia putuskan memilih sampah ini. Dalam sebuah pertemuan sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang kepada anak-anaknya, anak-anak tolong gambarkan Tuhan Yesus itu seperti profesi papamu. Bagi yang papanya hakim, dia bilang Tuhan Yesus seperti hakim, datang untuk menghakimi seadil-adilnya. Ada yang papanya nakoda kapal, dia bilang Yesus seperti nakoda, datang untuk membawa kapal kita sampai ke pelabuhan. Yang papanya dokter juga bilang Yesus seperti dokter, ya tabib di atas segala tabib yang datang menyembuhkan orang. Semua kasih penjelasan sesuai profesi papanya. Ada satu anak di belakang sana, lalu guru bilang, kalau kau di belakang sana, si Budi, bagaimana? Dia malu karena papanya seorang pemulung. Tapi dia berdiri dengan penuh yakin. Budi bilang begini, Yesus seperti pemulung dan Budi seperti sampah. Pemulung agung itu datang memungut sampah ini, dia mendaur ulang dan dia pakai menurut pandangannya. Ini juga sampah. Tiap kali bermain dengan anak-anak tetangga, pasti orang tuanya bilang sama anak-anaknya, jangan bergaul dengan si setan itu. Karena kau bergaul dengan saya ajak nonton film porno. Sekarang lebih bahaya, seperti Bapak Pendeta bilang, itu benar. Mereka bikin apa di kamar, itu cek. Dulu saya nonton video porno yang kasetnya masih setebal Alkitab.
Saya dari SD sudah nonton film porno. Bapak Ibu tahu siapa yang ajak nonton film porno? Bapak majelis. Saya tidak enak ngomong namanya, hanya dia majelis di gereja tertentu. Majelis jenis ini kepanjangannya Mayor Jenderal Iblis. Majelis apa terikat film porno? Lalu kau pakai stola, duduk kayak malaikat di gereja, penipu. Lalu kau mau jadi gembala apa buat anak-anakmu? Majelis film porno.